Anjing. Bang, lu ngapain sih bang? Ini nonton apa sih namanya nih? Aplikasi Tete nih. TikTok lah, ngomong aja TikTok. Oh, TikTok ya. Nggak masalah YouTube ini. Tuh, menurut lo ini beneran gak sih tuh? Goblok banget orang-orang ketipu ya. Lo lihat dah. Hajar. Assalamualaikum. Ini apa sih ini? Ini kuburan bang ya? Ini dari konten kreator, sebut saja namanya Ebot. Oh Gitu kan. Ebot, oke. Ebot kreator ya? Iya, Ebot kreator. Nah, ini karena gue penasaran kan akan dunia gelap ini. Anjay. Jadi gue coba scroll terus nemuin konten tersebut. Tuh, View-nya ada tanda lumayan. panahnya. Kondisinya tanda panah, terus ada pintu yang kebuka sendiri. Lo pikir pintu itu bisa ngebuka? Kalau gua ya, ini jelas settingan sih bang. Settingan. Iyalah pasti settingan itu. Settingan dari mana? Nih ya, tipikal orang yang nyari sensasi di video kayak gini pasti ya dibuat gambarnya agak nggak jelas. Ini Ya dong. jelas. Kurang jelas ini. Gitu. Terang auto ya, kalau mau jelas ya terang sekalian kayak gitu. Biar apa? Biar dia bisa menyembunyikan trik-trik yang dia pakai. Oh, ini trik ya. Trik. Oke, sebelum kita panjang, gue Odak, ini Asir. Kita jumpa lagi di BAB Oh, bincang Alam. berbeda. Nah, kita lagi bahas ini nih. Gimana sih nih? Jadi kita dulu pelaku industri. Udah berapa tahun ya? Gue 12 tahun di industri audiovisual. Ya sama Gitu. lah. Gue lebih muda dari lah. Masa? Dari, Muka tuan. Jadi ya pokoknya ya dari segala TV horor sampai film horor kita juga udah pernah lakuin ya. Dari penulis skrip sampai gua jadi Astrada di sana, asisten Ya. sutradara udah pernah lakuin. Jadi kita tuh kalau audiovisual dulu sebelum muncul TikTok, Instagram, kita tuh pelaku di layar cembung sama layar datar gitu ya, Iya. pakai antena tuh. Ya, gitu. TV lah. TV namanya, dulu kalian sering nonton. Oke, mungkin kalian tahu program ini? Malam ini saya bersama tim Ghost Game telah berada di sebuah kawasan di mana di atas bukit ini terdapat 36 rumah. Kita mendengar suara gong sudah berbunyi. Itu menandakan uji nyali ini sudah bisa dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Nah, kita lagi komenin beberapa seni audiovisual ya di TikTok. Iya, bisa dibilang seni lah ya, karena dia berusaha menampilkan visual yang buat menghibur atau mengentertain orang. Ini sih seni nih. Jadi dia tahu timing. Jadi nggak mungkin kan kalau misalkan lo taruh kamera sini gitu kan. Itu kan pasti ngerol lama kan. Iya. Gitu kan capek banget gitu, 12 jam kemudian pintu baru kebuka. Yang di setting. Iyalah jelas settingan ini bang. Jadi gue pakai HT di sini, lo pakai HT di sana. Shh, buka sih. Atau kalau mereka nggak punya HT, sesuatu WhatsApp bang. Iya, buka gitu kan, kebuka masuk gitu. itu. Kalau jauh kayak gini mah nggak perlu pakai tali khusus, orang di dalam aja tinggal dibuka, kelar masalah. Jadi kayak gitu. menurut lo ini real atau fake? Fix ini adalah fake. Fake ya. Oke. Yakin gua. Next video. Kalau yang nggak setuju komen aja. Nah, ini video selanjutnya nih. Oke, ini masih di kuburan ya? Enggak, di Tuh. kebun. Ini nggak tahu di kuburan apa di mana. Oh, ini capturean live nih kalau nggak salah ya. Tuh. Ada yang pakai baju putih kayak laba-laba gitu kan. Tuh di atas tanah tuh. Elah, masih aja ketipu sama gituan. Itu bocil ya. Itu Yanto tuh komen-komennya. Tembak bang, itu Yanto bang. Gitu. Pertama, ini jelas settingan. Kenapa? Sepengetahuan gue ya, gue dulu juga pernah syuting Ghost Game. Itu kayak dunia lain. Oke. Penampakan hantu itu emang gue pernah ngalamin. Tapi kalau penampakan hantu biasanya itu nggak terlalu nyata kayak gitu loh, nggak terlalu jelas kayak gitu. Berupa Yeah. bayangan atau cuma sekelebat kayak gitu. Berarti pernah didatengin hantu? Kalau didatengin nggak pernah, tapi gue pernah ngerasain ketika lagi syuting real
Itu lihat di kamera langsung layar nih, emang kayak ada muncul sebuah bayangan kayak gitu. Dan kalau yang gue tahu kalau pernah makan hantu ya nggak sejelas ini kayak gitu. Iya, ini right moment right place gitu. Iya, right moment right place. So I ain't holding nothing back. Terus tahu-tahu udah gitu, dan dia sengaja dibuat goyang-goyang. Ini mungkin udah ada di rundown, men. Udah di setting nih istilahnya. Oke, Wah, next. dibohongin. Tapi ini Bang, bisa jadi orang yang nonton ini udah tahu kalau ini settingan, tapi dia terhibur karena emang nyalinya si bocah ini, si Ebot ini emang gede kayak gitu. Berarti syuting di tempat itu. Ya, ini kalau kan? kita lihat komen-komennya ntar kalian lihat sendiri ya. Itu juga udah banyak tuh. Ini Bang, sebenarnya ini gue yang paling sebel ya. Orang selalu pakai lagu Jawa buat hal-hal yang mistis. Banaspati. Uh-uh. Oh, dia lagi Banaspati itu apa sih? Maksudnya tuh kayak ini bola api terbang. Bola api terbang. Kau cari gambarnya kayak gini. Jadi tuh kalau di Jawa itu katanya ya itu kayak orang ngirim Iya. pelet atau ngirim santet itu lewat Banaspati. kayak Api gitu. terbang ya? Api terbang. Oke. Tapi gue sih nggak percaya sama Banaspati ya. Nah, tadi Bang. balik lagi ke lagu Jawa. Gue Nah. paling sebel sama orang yang sering masukin lagu Jawa untuk konten horor. Kalau lagu Kayak Batak misalnya nggak seru dong. terus joget-joget. Iya. Kayak Kan- bener deh, sesimpel lagu Ling Serungi itu sebenarnya puisi Bang. Ling Sirwang itu puisi. Baru tahu saya. Kayak semacam puisi, gue lupa apa artinya, itu buat keindahan gitu. Tapi Ling-sir. sebenarnya ketika jadi orang jadi takut dengar lagu itu karena sering dikaitkan sama konten horor kayak gitu. Padahal tuh seni kayak gitu. Oh, itu puisi. Ih sebel gue yang kayak gitu. Serius puisi itu. Iya. Tadi ada laptop situ. Jangan-jangan? Oh tidak, Enggak, serius ada laptop sini. ada hantu. Aduh, goblok ya. Ini mau nakut-nakutin kita apa gimana sih nih, mentang-mentang jam 12 nih. Aduh. Nah ini ngapain nih? Ini ngapain nih? Tuh. Pohon bisa goyang-goyang. Nah itu tuh yang sering jadi andalan para konten kreator kayak gini nih. Daun goyang-goyang, apa goyang-goyang. Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa nggak berani terbang segala macam atau yang langsung muncul atau orangnya terbang gitu kan? Enggak, ini dulu kita pernah ngelakuin kan. Pernah banget. Dan rahasianya adalah Ada satu tali namanya yang itu yang biasa dibuat buat sulap kayak gitu. Jadi talinya emang kuat tapi transparan. Oke, Kayak guys. gitu. Jadi walaupun dekat kameranya itu masih gak kelihatan. Tuh. Ini mah gimmick-gimmick receh. Belum pernah kan bikin pocong masuk molen. Nah, Pocong masuk molen, guys. Itu ide yang sangat tolol. Tapi jadi viral ya? tapi viral dong bang. Itu It- kenapa sih? itu Coba lu bikin dulu, dia penulis nih. Itu kan di salah satu TV station Iya. yang ada ausnya. Ya Jadi dia bikin enggak. Kalau di yang itu gue jabatannya bukan penulis. Jadi gue sebagai kreatif writer. nah, yang Jadi, lo nulis ah. pocong itu di Itu jadi gue tuh di sana kreatif writer. Tugasnya adalah membuat ide, sinopsis sama detail adegannya. Nanti ide itu dilempar ke penulis. Jadi gue pernah di posisi jadi penulis lepas dan menjadi in-house di sebuah PH kayak gitu. Nah, kenapa Anda membuat ide pocong masuk molen? Balik Molen, lagi tahu dulu, tahu molen kan, truk molen yang Truk muter-muterin molen tanah itu. yang buat ngaduk semen. Aduk semen ya. Nah, ini cepukannya. Nah, Lo ada apa sih dengan pocong gitu? karena gue yakin ini bakal viral bang. Karena dari segi visual, ya itu bayangin visual kan unik lah. Pocong masuk molen muter-muter gitu. Unik. Itu ngehook bang, gue mikir ya. Kalau mungkin kalau istilah sosmed ngehook banget lah. Ya terbukti kan sampai sekarang masih jadi Enggak, pembahasan. maksud gue tuh selain lo pede gitu kan, lo ada ke ini kali kedapatan ada berkonsultasi sama setan atau pocong? Kagak, gitu? gue sih belaga gila aja. Nah, ini ada satu materi dia juga nih.
Tuh. Kalau tadi bahas pocong nih. Oh, dia jadi pocong. Apa emang dia pocongnya? Jadi dia itu cosplay jadi pocong nih. Oke. Supaya dideketin pocong. Ah. Nah, kita lihat dah nih. Tapi mentalnya juga berani juga sih nih orang nih. Ada beberapa faktor sih orang berani melakukan seperti ini gitu kan. Yang pertama adalah faktor sosial ekonomi. Yes, butuh duit ya. Duit. Faktor Yang kedua, virality. Yo. Oh. Ketika viral, penonton banyak, duit dapat banyak juga. Banyak. Ada faktor ketiga, Apa? emang gesrek kan. Emang Ini- goblok. Emang dia pecinta gitu kan. Iya. Hobi-hobi. Emang nekat aja ada orangnya kayak gitu. Ada juga teman gue juga ada hobi tuh, hobi tempat gelap gitu kan. Ngapain di gelap? Nah, gue juga nggak tahu dia ngapain tempat gelap kan. Dia ngomong-ngomong di saung tuh supaya didatengin kan. Oh, ini saung ini ya. Berarti ini sawah ya berarti ya? Sawah ini. Kalau dari bunyi jangkrik sih ini diperkirakan jam berapa nih ya? Ya jam 12-an. Subuh ini. Enggak, jam 12-an, Bang. Tuh, 2:21. Oh iya, mau Setengah 3 subuh. Iya. Tapi perlu diacungi jempol sih keberaniannya. Sebenarnya yang gue takut itu bukan setan yang Bang, tahu-tahu di samping ada ular gitu kan. Oh gitu ya? Iya. Tuh mana? Enggak ada itu. Nah, bisa kadang lingkaran kayak gini nih yang bikin orang fokus nyari-nyari kayak gitu. Iya kan? Video potret terus dikasih Iya. lingkaran kan. Oh. Tapi jadi vibes-nya serem sih. Iya, itu dia. Ini sebenarnya yang gue sebel sih, dia ketika di tempat kayak gitu membaca doa-doa kayak gitu, sebenarnya gue nggak setuju kayak gitu buat nantangin. Kalau itu jelas itu settingan gitu, tapi dia membaca doa gitu, sebel banget gue. Itu kayak orang muncul gitu ke depan kamera kan. Iya. Nah itu belum pernah kan? Pusing dah. Itu aja kali ya pembahasan kita kali ini. Soalnya intinya tuh konten kreator yang kayak gitu ya dia bermain gimmick dan dia ngelakuin itu ya cuman karena dua. Pertama BU butuh duit karena dia, terus kedua dia butuh viral. Itu aja sih Bang ya. Oke. Jadi tetap semangat buat konten kreator di luar sana. Yang Saya nggak setuju, yakin Anda pasti akan menemukan video sebenarnya gitu yang Anda mau ambil gambarnya. Pasti dia akan menunjukkan mukanya dan itu pasti akan lebih viral lagi secara organik. Oke, itu bener. Oke. Jadi saran gue sih buat kalian para konten kreator, coba dong yang lebih kreatif lagi. Cuman jangan cuma down goyang lah biasa. Oh lebih kreatif lagi. Kreatif lagi lah. Gue tahu itu menghibur, settingan gue tahu. Ya gue tahu. Tapi ya cobalah yang lebih kreatif gitu loh Bang. Ya. Lebih niat, lebih modal duitnya buat itu. Kan lu udah banyak yang view, yang ngasih gift juga. Masa cuma gitu doang. Oke, gua kayak buru-buru cabut dulu dah.